Ustazah, kalau saya mandi wajibnya gini sah atau tidak? Saya niat di luar kamar mandi, terus saya masuk kamar mandi, yang pertama saya basuh rambut, terus setelah rambut membasuh kemaluan, terus sehabis itu meratakan seluruh tubuh. Di dalam mandi wajib ya, atau adus, ada yang namanya furudu gusli, pardunya mandi wajib. Pardunya mandi wajib ada dua. Yang pertama adalah niat, yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh bagian zohir atau bagian luar ya, tanpa terkecuali. Seluruh bagian luar tubuh itu harus teraliri air, termasuk lipatan-lipatan tubuh, termasuk bagian telinga yang terlihat dari luar, yang terlihatnya aja ya, itu yang dohirnya, termasuk sudut-sudut mata gitu, termasuk rorombehen yang belah-belah, itu juga wajib teraliri air. Nah, sekarang kita bahas dulu masalah niatnya, karena kalau sudah terpenuhi dua ini ya sah ya. Yang pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Kita bahas dulu yang pertama niatnya. Niat itu apa sih? Niat itu adalah qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi. Bermaksud melakukan suatu perkara dibarengi dengan melakukan perkara tersebut. Ya, kakak mau mandi wajib. Niatnya itu bareng dengan melakukan ibadah mandi wajib tersebut. Kakak wudu, niatnya ya pas wudu tersebut, pas di anggota pertamanya gitu. Kalau dalam wudu, pas air kena ke wajah pertama kali, karena wajah adalah anggota wudu pertama yang wajib dibasuh, maka pas air kena ke wajah, itu di sana niat wudunya, dalam hati niatnya. Karena tempatnya niat itu di dalam hati. Adapun mengucapkannya itu hukumnya sunnah kalau dalam madhab Syafi'i. Kalau dalam mandi wajib ya, pas air kena ke tubuh, bagian tubuh manapun itu, pas air kena ke tubuh, itu di dalam hati niat. Nawaitu gusla lirofil hadasil akbari fardol lillahi ta'ala. Yang wajib di hati ya, mengucapkannya sunnah. Jangan sampai kebalik, diucapkan di hati gak niat. Wah, itu jadinya gak sah. Nah, sekarang kakak ini niatnya di luar kamar mandi. Nah, pertanyaan saya, kenapa kok kakak niatnya di luar kamar mandi? Gitu. Apakah kakak takut, oh kan nanti kalau saya baca niatnya di kamar mandi dosa gitu. Padahal niat itu kan di dalam hati yang wajib ya. Yang wajib di dalam hati. Jadi jangan sampai ada kekeliruan nih. Kalau kakak niatnya di luar kamar mandi begitu, pas di dalam kamar mandi gak niat lagi, pas mandi wajibnya gak niat lagi, di dalam hatinya memang gak niat, nah maka itu mandi wajibnya tidak sah. Bagaimana kalau saya gini, pas air kena ke tubuh, dalam hati tuh pokoknya saya ini mau adus ngilangin hadas besar, nah segitu juga cukup, berarti segitu kakak ada niat tuh. Gak mesti nah itu guslai rofil hadasi akbari, bukan mesti diucapkan di hati pakai bahasa Arab. Pokoknya ketika air kena ke tubuh, di hati ada maksud saya ini mau mandi wajib gitu, menghilangkan hadas besar, segitu cukup, berarti kakak niat. Kalau di hati gak ada sama sekali ya maksud seperti itu, ya berarti kakak tidak niat itu sama sekali ya. Nah, maka sekali lagi, pertama tadi niat itu bareng dengan ibadahnya ya. Pertama kali ibadahnya apa? Nah, di situ datangkan niat. Tapi ada memang ibadah yang niatnya itu sebelum ibadahnya, yakni puasa. Nah, terkecuali puasa saja, yang sisa-sisanya sholat, wudhu gitu. Mandi wajib itu niatnya itu bareng dengan pelaksanaan ibadahnya. Nah, kalau dalam sholat itu niat itu pas takbiratul ihram, niat di hati. Nah, kemudian bagaimana nih kalau misalkan saya itu mandi wajibnya basuhnya itu rambut dulu, lalu kemaluan, lalu meratakan air ke seluruh tubuh, tak masalah, sah hukumnya gitu. Urutannya mau dari mana dulu kek, itu tidak masalah, asal teraliri air seluruh tubuh, hukumnya sah. Cuma kalau kakak ingin pahala yang lebih banyak, tentunya mandi wajibnya sesuai urutan yang biasa kanjeng Nabi lakukan. Baginda Nabi biasanya gimana sih mandi wajibnya? Baginda Nabi kan pertama beliau istinja dulu. Habis istinja itu beliau, tangan bekas istinjanya itu digosok-gosok ke tanah, maksudnya menghilangkan baunya. Tapi kalau kita sekarang ada sabun, berarti ganti tuh, gosok ke tanah ganti, jadi cuci tangan pakai sabun habis istinja gitu. Setelah itu beliau mandi wajib diawali dengan membasuh bagian kepala dulu,
3 kali sambil dipijit-pijit, dirata-ratakan. Habis itu membasuh bagian depan kanan 3 kali, kemudian bagian belakang kanan 3 kali, kemudian depan kiri 3 kali, belakang kiri 3 kali, sambil diratakan ke seluruh tubuh sambil digosok-gosok dan memperhatikan bagian lipatan-lipatan yang sekiranya sulit terjangkau air. Kalau ada cincin yang ngepas, geser-geser tuh cincinnya biar air sampai ke bagian di balik cincin tersebut gitu. Jadi untuk urutan mandi wajibnya tak masalah, tetap sah. Yang jadi poinnya itu hanya di niatnya nih. Niatnya ini pas air kena ke tubuh ya, jangan pas di luar kamar mandi gitu. Tenang, niatnya di dalam hati ya. Eee, tak perlu diucapkan, apalagi misalnya kamar mandi saya ada klosetnya nih, kan kalau di kamar mandi gitu tidak boleh, istilahnya baca ayat Al-Qur'an, baca doa atau, membaca asma Allah gitu. Tenang, kan niatnya di dalam hati gitu, jadi tak masalah gitu. Jadi tetap niat ya pas mandi wajib pertama kali air kena ke tubuh. Namun memang masalah niat ini ya ada ikhtilaf para ulama, tetap ya dalam masalah fikih itu selalu terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Padahal dasar hadisnya sama ya, innamal a'malu binniyat ya. Cuma dalam menafsiri hadis ini, ulama madhab itu dengan keilmuan yang sangat tinggi yang dimiliki oleh para ulama dalam menafsirinya berbeda. Kalau dalam madhab Syafi'i, innamal a'malu binniyat itu menafsirkannya sahnya ibadah itu tergantung niatnya. Makanya niat ini begitu penting kalau dalam madhab Syafi'i, dan ada aturannya gitu. Yakni aturannya tadi ketika berbarengan dengan ibadahnya pertama kali dilakukan. Tapi kalau dalam madhab Hanafi, niat itu innamal a'malu binniyat itu diartikannya kesempurnaan ibadah itu tergantung niat. Artinya niat ini sebagai penyempurna ibadah gitu. Jadi kalau tak niat pun dalam madhab Hanafi itu tetap sah. Begitu kira-kira penjelasannya. Semoga bermanfaat dan mudah difahami.